lagi bersama saya, Elfrida Juliana Yuna, kelas A jurusan Sosiologi semester 7. Oke, hari ini saya akan kembali membuatkan satu video dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Hari ini judulnya itu saya ambil terkait dengan uang menjadi salah satu kekerasan dalam bidang ekonomi. Ya, tidak luput lagi dari kebutuhan ekonomi yang masih berkendala dalam masyarakat Indonesia ataupun di masyarakat Indonesia. Soal kebutuhan ekonomi, berbicara tentang kemiskinan tidak akan pernah luput. Itu menjadi salah satu masalah yang masih ditinjau, masih dibahas atau masih dipertimbangkan. Banyak hal yang menjadi kendala dalam masyarakat Indonesia terkait dengan kebutuhan ekonomi tersebut. Betul adanya kekrisisan ekonomi akan selalu berkepanjangan, apalagi dalam situasi COVID sekarang ini. Tidak akan menjadi satu pertanyaan yang tidak luput bahwa apakah ekonomi Indonesia sudah semakin meningkat atau semakin maju? Apakah kekrisisan ekonomi Indonesia sekarang sudah sedikit melaju atau sudah mengalami kekurangan terkait dengan tingkat kemiskinan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih sekarang kita nikmati, masih sekarang kita proses untuk bisa merealitakan bahwa kita atau Indonesia tidak akan pernah luput dari yang namanya jauh dari kendala ekonomi. Ekonomi menjadi salah satu tolak ukur bagi masyarakat Indonesia untuk lebih maju. Kekrisisan ekonomi sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Indonesia. Jangankan di kota-kota besar. Posisi saya sekarang di NTT. Kekrisisan sekarang semakin, kalau dibilang ya kebutuhan ekonomi itu setidaknya mencukupi. Soal uang menjadi kekerasan. Ya, tidak ada manusia yang tidak memerlukan uang. 1-2 hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita tentu membutuhkan uang. Uang adalah salah satu bentuk supaya manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa terkecuali siapapun itu pasti akan membutuhkan uang. Jadi berbicara tentang kekerasan uang, kalau dibilang uang itu dibilang juga kekerasan, baik, tergantung yang menggunakannya. Uang juga menjadi salah satu hal yang sangat penting, tapi itu sudah pasti bahwa masyarakat hidup tanpa uang itu sangatlah hampa. Sekarang bahwa kekrisisan ekonomi melihat dari tahun 2020 atau berangkat dari awalnya COVID, bahwa kebutuhan ekonomi Indonesia itu semakin drastis, sangat menurun sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut karena kendala-kendala, karena banyak pekerjaan yang tentunya dilakukan secara online atau tidak bertatap muka seperti dahulu, seperti sebelumnya. Kehadiran COVID-19 ini sangat membuat segala kegiatan ataupun planning atau rencana yang telah disiapkan itu sudah dibatalkan. Jadi tentunya berdampak pada kebutuhan ekonomi yang semakin krisis. Banyak masyarakat Indonesia yang tentunya sekarang sudah bekerja, yang tentunya demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sekolah tentunya membutuhkan biaya, ataupun pendidikan tersebut membutuhkan biaya. Dalam berbagai bidang, tidak ada yang melakukan tanpa ada uang, tanpa membutuhkan sepeser pun. Tentu uang menjadi salah satu bentuk kelancaran dari berbagai kegiatan. Kebutuhan hidup menjadi tolak ukur yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk berkelanjutan, untuk tak bertahan menjadi manusia yang tetap kuat dan tetap kokoh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini. Melihat dari realita yang ada bahwa
masih banyak masyarakat Indonesia tentunya masih berkendala ekonomi. Banyak bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau memberikan solusi dalam mengatasi kekrisisan tersebut. Baik bantuan itu dalam bentuk sembako ataupun dalam bentuk uang. Dalam hal ini bahwa salah satu cara atau bentuk atau partisipasi dari pemerintah ataupun masyarakat memanfaatkan hal tersebut guna untuk mengurangi kebutuhan ataupun kekrisisan atau yang menjadi kendala dalam kehidupan mereka dalam melawan situasi sekarang ini. Banyak anak-anak ataupun siswa yang sekarang memang tentunya tidak melanjutkan sekolah, yang menjadi alasan utama adalah kewalahan ekonomi tersebut atau ketidakmampuan orang tua untuk melanjutkan anaknya lanjut ke bangku sekolah ataupun mahasiswa sekarang ada yang sudah semester 5, 3, akan tetapi 1-2 kendala yang mungkin membuat mereka untuk mengambil salah satu jalan itu cuti, mencari kerja untuk mengurangi kebutuhan ekonomi tersebut guna untuk bisa mencari modal untuk bisa melanjutkan perkuliahan tersebut. Kekrisisan ekonomi sekarang yang semakin berkepanjangan tentu itu memberikan solusi bagi diri kita sendiri untuk secara aktif, secara sadar mampu menciptakan peluang ataupun secara kreativitas memberikan atau memberikan atau membuka diri untuk terkait dengan keterampilan yang kita miliki, tentunya dalam hal ini bahwa mengurangi kebutuhan kita. Menjadi salah satu hal yang menarik bahwa banyak mahasiswa ataupun anak-anak SMA sekarang yang dimana menggunakan media sosial dengan baik. Melakukan bisnis online adalah salah satu bentuk mencari pekerjaan yang dimana mendapatkan uang guna untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mengurangi beban orang tua itu menjadi salah satu hal yang utama. Tinggal di tanah rantauan bukanlah hal yang mudah, akan tetapi dengan belajar berbisnis online sangat membantu. Itulah solusi bagi mahasiswa yang ada di tanah rantauan. Belajar dari hal kecil itu tentunya menjadi satu bentuk peluang ataupun kreativitas mahasiswa untuk menciptakan lapangan kerja tersendiri guna itu tadi memberikan manfaat positif bagi diri kita. Berbisnis online juga itu salah satu bentuk ya kegiatan ekonomi yang dalam hal ini membangun relasi kita dengan satu dengan yang lain, antara satu ya dengan yang lain, dan juga dapat memberi atau menambahkan nilai positif bagi kita sebelum kita terjun ke dunia pekerjaan, tapi kita sudah mengenal bagaimana bekerja, bagaimana yang namanya perjuangan untuk masuk dalam dunia kerja tersebut. Dalam hal ini bahwa terkait dengan kekerasan ekonomi tersebut, bahwa memang uang adalah menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan. Akan tetapi sebagai mahasiswa, di sini kita tidak boleh memandang uang adalah betul-betul bagi bahwa uang itu memang segalanya. Nah, bagaimana pola pikir kita menjadikan uang yang tentunya punya manfaat yang sangat berarti dan punya manfaat yang tentunya kita bisa menciptakan manfaat lagi bagi nilai-nilai positif bagi kita, untuk kebutuhan kita adalah keseharian kita, untuk kesiapan kita untuk di hari nanti, ataupun melatih diri kita untuk lebih matang lagi dalam dunia pekerjaan. Baik, terkait dengan kendala tersebut, tentunya harapannya bahwa kembali kepada masyarakat, jangan selalu kita menuntut bahwa pemerintah itu
untuk selalu memerhatikan kita, memberikan kepada kita. Bagaimana negara harus memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan negara, bangsa dan negara ini. Akan tapi bagaimana masyarakat? Apakah kita sebagai masyarakat sudah memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk negara ini? Masih itu yang belum kita tuntas. Mari kita sama-sama mencari solusi yang tentunya jadilah orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab. Jika diberi kesempatan untuk sekolah, gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Karena peluang terbesar dari hal itu kita akan mengerti dengan situasi yang ada di sekitar kita untuk bisa menemukan solusi. Apa sih yang sebenarnya menjadi kendala dari kemiskinan ini? Seperti apakah kita sebagai generasi penerus? Apakah kita tinggal diam saja? Ataukah kita menggali hal-hal yang tentunya akan menciptakan suasana baru bagi perkembangan dunia digital yang akan mendatang? Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam semangat untuk mahasiswa. Mari mencari sama untuk solusi melawan kekrisisan ataupun kendala ekonomi yang menjadi kekhawatiran kita setiap saat. Jadilah mahasiswa atau anak generasi yang tentunya punya kreatif atau peningkatan dari keterampilan untuk meningkatkan kemampuan kita, intelektual kita, dan menjadi putra-putri yang membawa nilai perubahan ataupun positif bagi pandangan masyarakat. Mungkin saja dari saya. Sekian dan terima kasih.